Analytical exposition itu adalah sebuah teks to persuade the readers that something is case or not should be case. Untuk meyakinkan para pembaca itu suatu masalah atau tidak masalah. Nah, namanya meyakinkan orang, kamu harus punya alasan. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, bahwa analytical exposition itu punya 3 generic structure. Yang pertama, thesis. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, conclusion. Conclusion apa? Kesimpulan. Nah, di dalam thesis ini, kamu menentukan posisimu. Posisi apa pemikiranmu? Ini masalah nggak ya? Ini baik nggak ya? Ini jelek nggak? For example, I give you example. For example, smoking, merokok. Merokok itu baik atau enggak? Enggak. Negatif. Di dalam thesis itu terletak di paragraf pertama dalam teks kamu. You said that smoking is something bad or negative for someone and others. Kamu nyatakan dalam tesismu bahwa itu adalah sesuatu yang negatif bagi seseorang dan orang lain. Kenapa? Why? Ada beberapa alasan. Nah, di paragraf kedua, kamu masuk paragraf kedua, berarti itu kamu tinggal memberikan argumen yang mendukung tesis kamu tadi. Argumen itu boleh dari 1 paragraf, boleh 2 paragraf, boleh 3 paragraf, terserah berapa yang kamu mau. Nah, yang penting orang yakin bahwa rokok itu negatif. Nah, kamu bilang tadi negatif di tesismu. Kamu dukung argumen kamu, tesis kamu tadi dengan argumenmu. Kenapa negatif? Kamu jelaskan di paragraf kedua atau argumen pertama. Smoking can or cause someone and others loss. Merokok itu bisa membuat seseorang itu rugi, baik itu smoker itu sendiri atau orang lain. Kenapa dikatakan rugi? Pertama, bisa merusak kesehatan, bisa menyebabkan kanker, kerusakan hati, gigi, paru-paru. Dan yang parahnya lagi, passive smoker, orang-orang yang ada di sekeliling orang yang merokok itu efeknya lebih parah lagi daripada orang yang merokok itu sendiri. And then spend much money, right? Menghabiskan banyak uang, for example. Itu juga merugikan. Nah, sudah kamu buat argumen pertama. Argumen pertama yang terletak di paragraf kedua. Ingat, paragraf pertama tadi apa? Tesis. Paragraf kedua adalah argumen pertama. Belum cukup. Oke, kita masuk ke argumen kedua. Argumen kedua, kamu buat. Tadi negatif ya. Merokok bisa membuat moral seseorang itu rusak. Merusak moral seseorang. Why should be like that? Kenapa bisa rusak? Nah, orang merokok biasanya tidak bisa sopan. Dia menghembuskan asap rokok itu, di sekeliling atau di lingkungan di mana dia merokok, tanpa melihat di sekelilingnya. Dan kemudian orang merokok biasanya sudah tidak punya harga diri, berani minta, nggak ada rokok, minta rokok, for example. And then orang yang sudah kecanduan lebih parahnya lagi, baik itu orang anak-anak ataupun orang dewasa, itu berani mencuri, berani berbohong jika dia tidak punya uang untuk membeli rokok itu sendiri. Negatif nggak? Negatif. You have 2 argument, 2 paragraf tentang untuk meyakinkan bahwa rokok itu negatif. And then the last paragraph, berarti paragraf keempat. Ingat, paragraf pertama apa tadi? Tesis. Yang kedua, argumen pertama, argumen kedua. Kemudian yang terakhir, conclusion, kesimpulan. Kamu bikin kesimpulan. Kesimpulan itu sama aja kamu mengulang tesis kamu sebelumnya. Tidak lari dari tesis yang ada. Pikiran kamu yang pertama. Merokok adalah
ke suatu kebiasaan yang buruk. Jadi merokok adalah suatu kebiasaan yang buruk yang harus dihentikan, karena itu tidak menguntungkan baik pada perokok itu sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekeliling perokok. Nah, itu dia. Ketika kamu membuat kalimat demi kalimat di dalam paragraf text analytical exposition, kamu menggunakan apa tesisnya? Simple present tense. Kata kerjanya kata kerja pertama. Nah, ada di situ conjunction ya. Conjunction itu kata penghubung. Seperti apa? Kemudian selanjutnya setelah itu, for example. Itu adalah salah satu contoh conjunction, kata penghubung. Oleh sebab itu, jadi, nah itu namanya conjunction. Oke? Semoga kamu paham. Sip.